Kecelakaan terjadi di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Mobil travel Elf hilang kendali menabrak minibus dari arah berlawanan. Akibat insiden itu 8 orang meninggal dunia dan 16 orang luka-luka. Polisi hingga siang ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang terjadi di kilometer 184 ruas tol Cipali, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat salah satu pengemudi mengantuk dan hilang kendali. Mobil travel dari arah Jakarta menuju Brebes, Jawa Tengah mengangkut 16 penumpang. Saat di kilometer 184 pengemudi hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Saat bersamaan muncul mobil jenis SUV yang mengangkut 8 orang menuju arah Jakarta. Tabrakan dua kendaraan dari arah berlawanan tak dapat dihindari. 8 penumpang travel meninggal dunia, 8 lainnya mengalami luka-luka. Sementara mereka yang ada di mobil jenis SUV kini dirawat di Rumah Sakit Arjawi Nangun. Itu tidak dapat mengendalikan diri karena dua kemungkinan. Supirnya mengantuk atau kecepatan terlalu tinggi. Sehingga menyeberang jalan ke arah yang berlawanan, terguling, dan ditabrak oleh kendaraan ras yang berpenumpang 8 penumpang. Meninggal dunia 8 orang, keseluruhannya adalah penumpang dari Elf yang dari arah Jakarta. Kecelakaan di tol Cipali kilometer 184 terjadi pukul 2 dini hari. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di ruas tol Cipali menuju Jakarta tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Kapal patroli Kapodang 5001 milik Pol Airut tenggelam saat patroli di perairan Pulau Tibi, Tanah Tidung, Kalimantan Utara. 3 orang anggota kepolisian hilang dalam kejadian ini. Pencarian 3 ABK kapal Kapodang 5001 kembali dilakukan oleh SAR Pol Airut Polda Kalimantan Utara, Basarnas, Lantamal, dan nelayan Senin pagi. Sabtu malam, kapal cepat yang ditumpangi 6 personil dari Mabes Pol Airut tenggelam karena cuaca buruk. Ketiga polisi yang hilang bernama Brigpol Ivan Bilasman, Baratu Yosep Arianto, dan Baratu Doni Budi Santoso. Berdasarkan laporan Bribka Ujang Walia bahwa speed mereka tenggelam akibat cuaca buruk yang dialami di perairan Pulau Tibi. Pada saat ini, 3 awak speed berhasil diselamatkan atas nama Bribka Ujang Walia, Brigpol Amrullah, dan Barada Rivaldi. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pemerkosaan dan penganiayaan seorang wanita di Tangerang Selatan. Penangkapan pelaku setelah curhatan korban viral di media sosial. Korban berkeluh kesah karena kasusnya selama 1 tahun tidak ada tindak lanjut dari polisi. Pelaku yang berinisial RI ditangkap di rumahnya di Perigi Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pelaku ditangkap Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Berdasarkan ciri-ciri yang terekam kamera pengawas atau CCTV, kasus ini bermula dari curhatan hati AF di media sosial yang kemudian menjadi viral. AF mengaku diperkosa dan dianiaya oleh seorang pria pada 13 Agustus 2019. Sejumlah foto yang dianggap AF sebagai pelaku juga diunggah ke media sosial. Sabtu malam atau Minggu dini hari tepatnya, tim dari unit PPA Polres Tangerang Selatan, Satreskrim, dan juga anggota lapangan berhasil mengamankan pelaku di rumah orang tuanya. Ciri-cirinya sama yang di CCTV gitu? Ya, jadi memang awalnya beberapa waktu sebelum ini memang dari Satreskrim sudah mencurigai ada diduga pelaku tersebut. Identitas juga memang sudah kita kantongi, cuma kami memang masih membutuhkan fakta-fakta yang menguatkan. Dan dengan adanya pesan yang dikirimkan oleh pelaku kepada korban, yaitu alhamdulillah menjadi titik terang yang membuat kami semakin yakin dan menguatkan fakta-fakta kami bahwa yang bersangkutan adalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Dan pemirsa, saat ini kami juga telah tersambung melalui jaringan telepon dengan kuasa hukum AF. Ada Bapak Abraham Srijaya. Selamat siang Pak Abraham.
Ya, selamat siang. Baik, Pak Abraham, selama 1 tahun belum ditangkap, akhirnya memang pelaku pemerkosaan dari AF ini kemudian ditangkap. Bagaimana respon dari korban? Jadi begini ya, sebelum masuk ke sana, kami sendiri sebagai selaku kuasa hukum baru ditunjuk menjadi kuasa hukum Mbak AF itu hari Sabtu siang kemarin. Nah, dalam proses setahun ini, LP di tahun 2019 Agustus, mungkin yang bisa menjawab prosesnya kenapa begitu lama mungkin dari pihak kepolisian ya Bu ya. Halo. Baik, laporan dari korban keterangannya sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, kalau misalnya korban pada tahun lalu bulan Agustus, dia mengalami tindak pidana pelecehan seksual terhadap dirinya, sekaligus kekerasan ya. Kepalanya dipukul sama besi oleh pelaku. Namun setelah itu dia langsung visum dan memberikan keterangan di kepolisian. Tetapi ya itu prosesnya memang agak lama. Baik, Pak Abraham, dari keterangan korban sendiri, usai kejadian, apakah korban langsung melapor ke pihak kepolisian, Pak? Langsung melapor. Baik, tidak ada keterangan dari pihak polisi selama 1 tahun? Ada keterangannya, ya polisi sedang mencari alat bukti, mencari saksi-saksi, tapi ya untuk lebih tepatnya mungkin bukan ranah saya untuk menjawab, bisa tanyakan kepada pihak kepolisian ya. Baik, sejauh ini Pak Abraham, proses hukum apa yang sudah dilakukan? Hanya laporan polisi saja. Baik, karena yang diinginkan oleh klien itu sebenarnya kan kenapa dia sampai speak up ke sini. Tadi pagi pun kami juga sudah bertemu dengan Pak Kapolres. Sebenarnya yang diinginkan korban ini hanyalah keadilan. Makanya dia sampai berani speak up. Mungkin ada kasus-kasus lain yang orang lain derita yang juga butuh keadilan. Nah, klien ini kebetulan adalah salah satu orang yang berani berbicara. Mungkin untuk korban-korban lainnya atau orang-orang yang mengalami hal yang sama juga diberikan keberanian untuk speak up di publik terkait permasalahan ini. Baik, Pak Abraham, apa sebenarnya yang mendorong AF ini kemudian curhat di media sosial sampai akhirnya viral dan kemudian pelakunya akhirnya ditangkap selama 1 tahun? Ya, kalau misalnya melihat dari keterangan korban sendiri di Instagram, korban sendiri kan mengatakan dia akhirnya berani speak up karena dia nggak ngerti proses hukum dan dia merasa proses hukumnya kenapa kok nggak maju-maju. Akhirnya dia berani ngomong ke publik supaya dia mendapatkan keadilan. Kira-kira begitu, Bu. Baik, kalau dari bukti-bukti, apakah memang yang menghambat proses hukum selama 1 tahun ini adanya bukti-bukti yang memang cukup tidak kuat atau seperti apa alasan atau keterangan dari korban? Menurut saya sih alat buktinya sudah cukup. Cuman mungkin pihak kepolisian ingin mendalami untuk ingin memastikan apakah betul orang yang ditangkap adalah memang pelaku yang dimaksud. Baik, untuk selanjutnya apa harapan dari korban AF, Pak Abraham? Harapan dari korban ini agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya ya. Hari ini pun tadi saya juga mengusulkan kepada pihak kepolisian. Karena korban sempat mengalami intimidasi maupun dikirimin gambar-gambar yang tidak senonoh oleh pelaku. Kita mengusulkan apa bisa dalam pengembangan untuk dimasukkan UU ITE. Kira-kira begitu. Kita ingin pelaku agar dihukum seberat-beratnya. Kita tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi di Indonesia, khususnya korban-korban yang mengalami ketidakadilan tapi tidak berani speak up. Baik. Di publik. Baik, terima kasih Pak Abraham sudah memberikan informasinya kepada kami di iNews Siang. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus pemerkosaan AF, kita sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Tangerang Selatan, ada AKP Muharrom Wibisono. Selamat siang Pak Muharrom. Selamat siang Mbak Olivia. Baik, sejauh ini bagaimana perkembangan dari penangkapan pelaku pemerkosaan yang memang selama 1 tahun ini prosesnya Pak? Terima kasih Pak. Jadi perlu kami jelaskan di sini,
untuk pelaku telah kita amankan pada Minggu dini hari yang lalu ya di kediaman orang tuanya, tepatnya di wilayah Tangerang Selatan, yaitu di Pondok Aren. Dan untuk saat ini pelaku sendiri masih kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi, kita minta keterangan untuk terkait kejadian ini. Baik, dari keterangan korban Pak, usai kejadian yaitu Agustus tahun 2019 itu langsung melapor kepada pihak kepolisian. Apa yang membuat proses hukum ini terbilang lama selama 1 tahun ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perlu kami jelaskan di sini terkait laporan polisi yang sejak bulan Agustus tahun lalu. Jadi dari keterangan saksi, baik itu korban maupun saksi yang telah kami lakukan pemeriksaan, kendala kesulitan kita selama ini adalah untuk mencari identitas dari pelaku, Mbak. Jadi kalau untuk fakta terjadinya tindak pidana, ini memang sudah cukup bukti ya dari keterangan korban maupun saksi dan juga hasil visum dan fakta-fakta lain yang ditemukan oleh penyidik. Cuma kami membutuhkan proses waktu untuk membuktikan apakah identitas yang kita duga ini itu adalah betul pelaku dan betul orang ini yang melakukan tindak pidana ini. Sehingga apabila kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, tidak ada alibi lagi dari yang bersangkutan dan fakta-fakta dapat mendukung kami dalam melakukan penangkapan. Mungkin inilah menjadi proses ini memang cukup berjalannya waktu kita gunakan, karena kita betul-betul harus mengidentifikasi betul identitas dari pelaku ini. Demikian, Mbak. Baik, korban juga sempat mengutarakan identitas begitu dari pelaku sendiri dan juga bahkan alamat. Apakah itu tidak membuat cukup keterangan untuk pencarian pelaku, Pak? Ya, jadi ketika korban memberikan identitas tersebut, seperti saya katakan tadi, tindak pidana yang terjadi sudah bisa kita cukup puas faktanya. Cuma kita membutuhkan fakta-fakta lebih lanjut terkait identitas ini. Nama yang sudah diberikan oleh korban, kita memang sudah melakukan pencarian di lapangan. Kita lakukan terus menggali informasi terus terkait identitas ini, dan alhamdulillah ketika korban memberikan informasi kembali ya melalui media sosial juga adanya pesan yang dikirimkan oleh pelaku, disinilah yang membuat titik terang dan menguatkan kita bahwa memang pelaku inilah, identitas inilah yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga kita kemarin langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Baik, dari keterangan korban sendiri, teror ini terjadi selama 1 tahun usai kejadian atau memang teror ini menimpa korban selama 1 tahun, Pak? Yang saya dapat informasi dari korban, memang teror ini terjadi beberapa bulan ke belakang ya. Mungkin tidak selama setahun, tapi beberapa bulan ke belakang. Orang ini terus menerus memberikan pesan yang memang awalnya korban juga tidak curiga apakah yang mengirim pesan ini adalah dari pelaku tersebut. Cuma dengan seringnya mengirimkan pesan terhadap korban, akhirnya korban juga mencurigai bahwa yang mengirimkan pesan dari pesan-pesan itu adalah pelaku sendiri. Baik, sejauh ini pemeriksaan terhadap pelaku dan juga korban, apa hubungan dari keduanya? Ya, jadi sampai saat ini baik keterangan korban maupun keterangan pelaku itu sama, bahwa tidak saling mengenal, Mbak. Jadi tidak ada saling mengenal, dan disinilah yang saya katakan di awal tadi, disinilah yang awal membuat kita butuh proses ya untuk memastikan identitas pelaku ini, karena baik korban maupun pelaku tidak mengenal, dan juga saksi-saksi yang kita sudah pemeriksaan itu tidak ada yang melihat maupun mengenal dari pelaku ini. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa melakukan pengungkapan terhadap pelaku ini. Baik, apakah ada indikasi perampokan? Sebenarnya apa motif dari pelaku melakukan tindak asusila? Terima kasih, Mbak. Jadi sejauh ini dari keterangan pelaku sendiri, memang awalnya pelaku ini hanya ingin melakukan pencurian. Pencurian yang dia lakukan di rumah korban. Ketika pelaku hendak melakukan pencurian ini, ketika memasuki rumah korban, di mana pelaku sudah melihat bahwa rumah itu sepi, kosong, ternyata pelaku pada saat mau melakukan pencurian ini bertemu dengan korban. Nah, disinilah niat awal pelaku berani melakukan pelecehan ya atau persetubuhan yang dilakukan terhadap korban. Baik, terakhir Pak Muharrem, pelaku akan dijerat ancaman hukuman berapa tahun? Ya, kita kenakan pasal 285 subsidiar pasal 365 KUHP, tentunya di sini pasal ancaman hukuman
penjaranya di atas 10 tahun ya. Dan tentunya juga kita juga berusaha mencari fakta terbaru ya untuk mengenakan undang-undang ITE terhadap pelaku ini. Baik, terima kasih Pak Muharrem sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Sebelumnya, polisi menggelar olah TKP di rumah korban di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Olah TKP untuk mencari bukti lain setelah polisi mendapatkan laporan korban. Sabtu malam, polisi telah menangkap RI, terduga pelaku pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Tangerang Selatan, Banten. Polisi pada Minggu sore juga telah menggelar olah TKP di rumah korban berinisial AF di perumahan Permata Bintaro, Pondok Aren. Polisi kini masih memeriksa terduga pelaku di Polres Tangerang Selatan. Waktu dicek di CCTV terlihat, tampaknya terlihat, cuman nggak begitu jelas, kalau nggak salah nggak begitu jelas tampangnya. Seorang laki-laki ya, laki-laki. Sekarang langsung menuju ke rumah korban. Dia kelihatannya pas keluar. Kata sih itu sih pelakunya, katanya itu ya, katanya pas CCTV. Sebelum pernah lihat pelaku ya, maksudnya warga sini atau gimana? Belum sih, belum pernah lihat. Kasus ini bermula dari curahan hati AF di media sosial yang kemudian menjadi viral. AF mengaku diperkosa dan dianiaya oleh seorang pria pada 13 Agustus 2019. Sejumlah foto yang dianggap AF sebagai pelaku juga telah diunggah ke media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Proses pemadaman terkendala akses jalan yang sempit. Kebakaran terjadi di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Tadi malam, 5 rumah warga terbakar diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Warga menyebut api pertama kali terlihat dari salah satu rumah kos. Sebanyak 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Setelah berjibaku selama 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Informasi terkini, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran di pemukiman padat penduduk ini. Namun 2 warga dilaporkan terluka. Pemirsa, proses pendinginan hingga kini masih berlangsung pasca kebakaran yang melanda pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur. Sementara sejumlah karyawan pabrik masih mengungsi karena fasilitas mes pabrik turut terbakar. Kepulan asap masih terlihat di pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur yang terbakar. Meski sumber air terbatas, proses pendinginan hingga kini masih berlangsung. Sejumlah unit mobil damkar masih berjaga di lokasi kebakaran. Sementara puluhan karyawan yang menempati fasilitas mes pabrik kini mengungsi di RPTRA Cempaka Sari tak jauh dari lokasi pabrik mebel yang terbakar. Karyawan pabrik mengaku tak menyangka kebakaran pabrik merembet hingga mes tempat mereka tinggal. Saya pas kejadian itu jam 12, saya itu waktu istirahat kerja. Saya ke belakang ke mes gitu, mau istirahat, mau makan siang itu maksudnya, makan siang. Sambil mau sholat duhur gitu loh, mau sholat duhur, tahu-tahu ada informasi dari teman saya, ada kebakaran di gudang itu, konslet gitu. Langsung orang-orang pada panik semua gitu loh, Akhirnya ya gimana menyelamatkan diri, turun dari sini ke kali itu, ke got langsung ke sini itu. Sebesar ya berarti tinggi sekali Pak itu berkobar-kobar tuh sampai jam berapa itu, sampai ini tadi sampai pagi ini baru padam itu, 24 jam nonstop baru padam tuh. Yang pertama kali dari sini, dari gudang bentut itu. Kebakaran pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur terjadi sejak pukul 12 Minggu siang. Sebanyak 250 karyawan pabrik berhasil dievakuasi. Luas pabrik mebel mencapai 1 hektar. Lokasi kejadian berada di dekat Pasar Cakung dan tak jauh dari pemukiman warga. Ratusan personil dan 30 unit mobil pemadam dari Damkar Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Namun hingga pukul 10 tadi malam api belum padam seluruhnya karena banyak bahan yang mudah terbakar. Dan kita tersambung dengan rekan Chandra Irawan di Cakung, Jakarta Timur. Chandra, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah karyawan pabrik masih mengungsi?
Ya, Lofi, dapat dilihat saat ini di belakang saya, kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi di sebuah pabrik mebel di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran terus dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan. Luasnya areal pabrik dan juga material yang mudah terbakar membuat petugas harus ekstra berupaya keras agar proses pendinginan dapat berlangsung sesuai dan tidak timbul percikan api kembali. Dan beruntungnya, Lofi, memang pemumpungnya warga dan juga rusun yang berada di sekitar lokasi tidak tersambar api karena memang petugas sudah melakukan blocking di sekitar lokasi kejadian sehingga api tidak merembet ke permukiman warga dan juga ke rusun tersebut. Namun sayangnya 30 karyawan yang menghuni fasilitas mes di sekitar lokasi pabrik terpaksa harus diungsikan ke Petra Cempaka Sari karena memang hunian mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini dan kerugian pun ditaksir mencapai triliunan rupiah. Kembali kepada Anda, Lofi. Baik, terima kasih Chandra Irawan melaporkan langsung dari Cakung, Jakarta Timur.